بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, kembali di sini ibu-ibu juga bapak dan kawan-kawan. Kita berjumpa di majelis kita, majelis Mawa'iz Sahabat. Himpunan atau kumpulan nasihat-nasihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti kita kumpulkan dari sahabat yang mulia Sidna Abu Bakar sampai nasihat-nasihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, siapa yang ingin duduk di majelisnya para sahabat, baca kitab ini. Kitab Mawa'iz Sahabat. Kitab ini ditulis oleh Syekh Umar ibni Abdullah. Syekh Umar ibni Abdullah ibni Al-Muqbil. Mati lampu. Kembali. Baik. Baik, apa kata saya tadi? Siapa yang ingin duduk di hadapan para sahabat Rasulullah, mendengarkan nasihat mereka, baca kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Umar ibn Abdullah ibn Muhammad Al-Muqbil, dan beliau masih hidup. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Dan kemarin kita sudah masuk di nasihat-nasihat yang pertama, yaitu nasihat-nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan terakhir kita nukil nasihat beliau radhiyallahu taala anhu di kalimat beliau, afwa'un nasi asyadduhum bughdan li maksiyatihi. Manusia yang paling taat itu, atau manusia yang paling taat kepada Allah itu, dia adalah orang yang paling marah untuk bermaksiat kepada Allah. Ini menuntut kepekaan hati ketika melakukan satu pelanggaran yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kalau melakukan satu maksiat atau kelalaian, kemudian mendapati diri itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan santai. Lalai atau bermaksiat, kemudian setelah itu apa? Santai. Kalau bahasa agama itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini teman-teman meliputi untuk sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, belakangan amar ma'ruf nahi mungkar ini ibu-ibu ya, itu mengalami penyusutan. Tidak jarang dari kita itu cenderung ngambil aman daripada menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah dulu salafus saleh itu sangat peka dia yang namanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Antum mau kisah-kisahnya itu banyak sekali. Di dalam beramar, contoh misalkan ada dulu sahabat Nabi Ubadah ibnu Samit. Siapa namanya? Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Itu ciri hati itu masih hidup dengan keimanan itu kalau lihat maksiat itu apa? Marah. Marah. Ya, apa hatinya itu apa? Apa ya? Bergejolak. Kalau istilah air panas itu apa namanya? Mendidih. Antum kita kalau lihat maksiat biasa-biasa aja. Itu berarti peka imannya itu apa? Enggak ngecak ini. Nah, itu kata Imam, kata Abu Bakar, "Adwa'un nasi lillahi asyadduhum bughdan li maksiyati." Manusia yang paling peka imannya itu, dia itu orang yang paling marah kalau melihat Allah itu dimaksiat. Ada enggak yang berani dari kita? Ketika misalkan orang datang waktu sholat, orang masih main gaplek, orang masih duduk di tongkrongan, berani enggak datang? Bang, sholat. Paling tidak itu mungkin orang yang ada di apa? Di bawah kita. Ketika kita dapatin istri misalkan, kamu jangan masak dulu. Udah masuk waktu ini. Sholat. Si adik juga. Udah 7 tahun misalkan, 8 tahun. Sholat. Pernahkah kita itu mengucapkan kalimat kritik atau kalimat perintah atau kalimat larangan hatta mungkin kepada siapa? Keluarga. Dan hati-hati ya. Ada satu salafus saleh itu pernah berucap, ya biarin aja. Yang penting jangan nabrak bendera ya. Satu salafus saleh itu pernah mengatakan apa? Orang yang tidak terbiasa beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan cabut dari orang itu apa? Wibawanya. Hatta kalau dia diperintah, kalau dia memerintah anaknya atau mungkin keluarganya, dia akan diremehkan. Wah, itu paling berbahaya itu. Seorang ayah tidak pernah melarang anaknya melakukan apa? Kekeliruan. Antum jangan ikut-ikutan parenting orang barat itu. Kan sekarang banyak gitu ahli-ahli parenting berbicara kalau anak ini nggak boleh apa? Ditegur, nggak boleh begini, biarin aja. Tegur dengan cinta, tegur dengan apa? Kasih. Ya lah ya akhi. Dulu mereka para sahabat Rasulullah itu gimana mendidik anak-anak itu apa? Jadi anak yang mentalnya kuat, teguh, tahu mana yang salah, mana yang apa? Benar. Baik. Bahayanya itu begitu kita marah sama anak bilang apa? Abah juga gitu kok. Nah itu waduh subhanallah. Nauzubillah min zalim. Kamu jangan ini ya. Oh, abah juga begitu kok. Atau mungkin kamu jangan gini, marah-marah gitu anak. Meremehkan. Ada anak itu begitu dia ngelawan sama ibunya, datang ayahnya langsung karena saking takutnya sama siapa? Ayahnya. Satu perkataan salaf itu yang tidak terbiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam rumahnya, maka anaknya sendiri, keluarganya akan meremehkan dia. Makanya sering kita kadang juga interaksi sama istri itu, kadang-kadang istri kita juga kadang-kadang nggak mengenal posisinya, nggak mengenal posisi sebagai istri atau sebagai teman. Akhirnya kadang kita sebagai suami itu ketika kita nasihati tertawa dia, karena memang itu tadi ada satu celah yang kita itu apa diseret oleh syaitan. Akhirnya kita masuk dalam pola-pola yang apa, yang tidak diinginkan, yaitu apa? Rusaknya reputasi seorang ayah atau rusaknya wibawa seorang siapa? Suami. Karena mungkin antum juga yang salah terlalu memanjakan siapa? Istri. Akhirnya begitu dia melakukan kesalahan, begitu dia diingkari, ngamuk apa? Ngamuk-ngamuk. Nah ini penting, ini jadi perhatian ini, bahwa manusia yang paling taat kepada Allah itu apa? Mereka yang paling marah itu kalau melihat mereka itu memaksiati siapa? Allah. Antum tahu dulu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz siapa? Khalifah. Bahkan sampai disebut Amirul Mukminin kelima setelah 4 khalifah. Beliau itu punya anak. Dari semenjak kecil itu subhanallah. Umar bin Abdul Aziz. Antum perhatikan itu. Bagaimana beliau itu mendidik anak itu untuk benci maksiat kepada siapa? Allah.
Akhirnya pernah anaknya itu datang ke kantornya Umar bin Abdul Aziz. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Anaknya loh itu. Dia manggil apa anaknya? Ya Amirul Mukminin. Dia nggak bilang ayah. Karena Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mendidik anak ini untuk bangga punya ayah seorang apa. Nggak pernah gitu bawa anaknya masa kecil kemudian ditimang-timang gitu. Ini loh anak saya. Agar nanti disebut bapak kamu siapa. Makanya saya paling nggak suka kalau ada ustadz misalkan bawa anaknya ke depan ngaji nimang-nimang. Nanti orang ngelihat misal begitu supaya orang tahu kalau itu anaknya siapa. Buat apa? Nggak ada manfaat begitu-begitu. Supaya nanti anak itu bangga gitu punya ayah. Apalagi nanti bawa anaknya disuruh hafal Quran, di situ ada jemaah, di situ ada anak jemaah. Buat apa maksudnya? Kalau nanti agar disebut gitu, Ustadz itu kalau ngedidik anak luar biasa, masih kecil aja udah hafal 30 juz. Buat apa? Bukan karakter para sahabat Rasulullah, bukan karakter salafus soleh. Kajian itu bukan tempat sebagai kontestasi, bukan. Kajian itu tempat mendidik. Dan dulu Umar bin Aziz itu anak dari kecil dia sudah manggil ayahnya bilang apa? Amirul Mukminin. Kalau kita kan coba lihat bapaknya presiden, nah, cucunya di belakang itu ngikutin siapa? Kakeknya tuh ngikutin bapaknya. Kalau kita anak kita buka pintu ayahnya presiden pasti langsung nemplok, ya enggak? Nemplok itu ingin ngirim sinyal ke orang bahwasanya bapak saya ini siapa? Presiden. Itu enggak terjadi di siapa? Di kalangan salafus saleh. Karena salafus saleh itu paling peka dia perasaan. Jangan sampai nanti anak-anak ini ada satu anak terlihat beda, sementara di situ banyak anak yang lain. Tapi kan kadang kita enggak sampai ke situ alat berpikirnya. Taunya itu kontestasi, taunya itu apa? Ya normal, menormalisasi hal-hal seperti itu. Padahal itu bukan karakter salafus. Nah sedihnya saya kalau antum bilang salaf, kemudian kelakuan antum kayak artis. Nauzubillah min zalik. Serius gitu. Dalam beragama itu ada keseriusan, ada jenaka, ada guyon. Tapi nggak semua dibikin apa? Nggak semua dibikin apa? Seperti kontestasi apa? Artis. Akhirnya beliau masuk anak ini. Ya Amirul Mukminin, aku ingin berbicara berdua. Dia nggak bilang ayah. Kemudian di situ ada Mas Salamah ibn Abdul Malik. Mas Salamah ini pamannya, saudaraan sama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tapi mungkin beda ayah. Akhirnya waktu itu anak ini bilang apa? Aku ingin berbicara berdua. Apa kata ayahnya? Wahai engkau partner. Dia nggak bilang anak, dia bilang apa? Partner. Nanti di rumah itu anak. Tapi kalau di tempat umum seperti itu jangan tunjukkan Anda itu terlalu sok jadi ayah yang terlalu apa? Memanjakan siapa? Karena itu menghilangkan wibawa. Makanya salah satu yang dicela oleh salafus saleh itu apa? Menyebar keromantisan itu di muka apa? Umum. Itu antum kan menormalisasi yang begitu-begitu. Apalagi antum nanti bawa kamera, saling dorong gitu sama istri, wis gitu. Suami-suami apa? Romantis, padahal di rumah saling pukul, saling cakar sama siapa? Buat apa yang begitu-begitu? Nggak, anak agak serius, antum ketawa, tapi hari ini agak apa? Agak serius. Dan musibahnya itu dilakukan oleh orang yang terbilang sudah nggak ngaji. Antum kita itu hidup lama-lama kayak artis hidupnya. Semua diabadikan, semua difoto, nanti di-share. Buat apa? Akhirnya Allah cabut wibawa itu. Akhirnya istri yang tadi terlalu sering kita timang-timang, akhirnya tidak lagi menganggap suaminya itu siapa? Pemimpin. Akhirnya hanya dijadikan sebagai apa? Teman hidup. Akhirnya bikin puisi di laman Facebooknya. Suami itu bagaikan teman. Orang itu bilang, wow, suami anti itu bagus. Enggak. Di mata agama itu sudah apa? Cacat. Nah kadang kita menormalisasi hal-hal seperti itu. Karena tidak biasa terpimpin dengan nilai-nilai apa agama. Ada saatnya jadi teman, ya. Rasulullah itu sering dengar cerita dari istrinya. Tapi ada saat Rasulullah ketika bilang, istrinya itu nggak boleh untuk apa? Itu kenal dia mana kewajiban, mana non wajib, mana yang seperti itu. Akhirnya apa? Masalah keluar. Oh ya sudahlah, karena mungkin keponakan saya pengen apa? Pengen ngobrol sama siapa? Sama Khalifah Amirul Mukminin. Anak ini dia bilang apa? Ya Amirul Mukminin. Ahlan, engkau wahai partner.
Wahai temanku. Kata siapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, ahlan. Apa kata anaknya? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Bahwasanya masih banyak sunnah yang belum hidup. Dan berapa banyak bid'ah yang sudah apa? Yang sudah menyebar. Itu Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya nasihati begitu langsung apa? Nangis itu Umar bin Abdul Aziz. Anaknya dia nasihati ayahnya bilang apa? Nanti kamu akan berbicara dan berhujjah di hadapan Allah. Apa engkau Amirul Mukminin? Sunnah itu masih banyak yang mati. Sementara hidupnya apa? Beda. Lalu dengan teoritis Umar bin Abdul Aziz menjawab apa? Wahai sang partner, kalau bukan karena aku khawatir pertumpahan darah terjadi di antara kaum muslimin, hari ini itu semua bid'ah itu bisa untuk aku apa? Untuk aku hapus. Coba lihat anak sama ayah itu diskusi tentang apa? Agama. Karena hidup amar ma'ruf nahi. Nah, jangan antum menormalisasi gaya-gaya artis dalam mendidik. Kita ini ada tujuan utama, tujuan penting, tujuan besar, yaitu apa? Yaitu menegakkan agama Allah. Nah, kata Imam, atwa'un nasi lillahi asyadduhum bughdan lima'siyati. Orang itu terbilang paling taat kepada Allah, dia itu paling benci kalau melihat Allah itu apa? Dimaksiati. Baik dirinya maupun orang lain. Makanya kalau kita mau rekam jejak-jejak salafus saleh itu luar biasa dalam mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, teman-teman ambil bagian untuk amar ma'ruf nahi munkar ini. Masalahnya sekarang kalau antum sekarang seperti tadi saya katakan, datengin orang-orang nongkrong suruh sholat jamaah, berani nggak? Hah? Ketuk-ketuk pintu itu kayak jamaah apa namanya? Tablik itu? Antum nggak berani kan? Nggak berani kita. Kita semakin ngaji itu pertimbangannya semakin besar. Makanya kalau saya pertimbangan itu sama dengan pengecut. Saya nggak mengatakan di mata beli itu benar, tetapi ada satu potret yang kata lihat, mereka itu apa? Berani gitu loh. Ketika melihat maksiat langsung dihentikan di tempat. Kita lihat maksiat cenderung apa? Ya udah jalan aja gitu. Lihat anak-anak itu di pinggir jalan karena malam minggu pacaran di atas motor, ada nggak pernah berani untuk menegur? Jangan di situ. Berani nggak? Nggak berani kan? Padahal mereka dulu salafus saleh dalam amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Resikonya itu nyawa. Resikonya itu apa? Nyawa. Dulu ada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Itu beliau pernah sholat Jumat. Sholat Jumat sama siapa? Khalifah Muawiyah. Penguasa itu. Beliau duduk, Ubadah bin Samit apa? Duduk. Sebagai rakyat. Dan bersama khalifah siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini ya sahabat kecil lah. Nggak ketemu dengan beberapa peperangan Rasulullah. Baiat Aqabah aja nggak ketemu juga. Siapa? Muawiyah. Akhirnya waktu itu ada gantian khatib untuk berkhutbah. Khatib ini naik untuk khutbah apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, kebetulan di khutbahnya itu dia memuji-muji, dia menyanjung-nyanjung siapa? Muawiyah. Dia puji-pujilah Muawiyah, dia sanjunglah Muawiyah di mimbar khutbah. Nah, ada memang model-modelan dakwah itu seperti itu. Kadang-kadang diiltibas oleh iblis, ditipu oleh iblis, dibuat itu seolah seperti kebenaran atau manhaj. Dia muji-muji apa? Penguasa. Kemudian dibuat suram oleh iblis dengan istilah apa? Taat waliyul amr. Kemudian antum ceramah, muji-muji penguasa di situ. Manfaatnya buat apa? Mereka itu dinasihati kalau kita bisa menasihati. Paling tidak doakan untuk apa? Kebaikan. Kalau dipuji, buat apa untuk dipuji? Karena mereka itu tidak apa namanya? Mereka itu amalannya bercampur masalahnya. Antara adil dan sahih. Nah, kita lihat ada orang tuh suka banget muji penguasa, sampai pantat-pantatnya penguasa apa? Dipuji. Kemudian dia basuh-basuh pujiannya dengan apa? Taat waliyin. Akhirnya Ubadah bin Samit begitu lihat si khatib puji-puji, beliau langsung jalan ke depan sambil bawa tanah dan disumpel mulut khatib itu. Langsung tanah itu di mana? Di mulut. Sekarang antum berani nggak kira-kira seperti itu? Nggak berani kan?
Itu dulu amar ma'ruf nahi mungkarnya siapa? Ubadah ibnu As-Samit. Akhirnya khalifah pada waktu itu siapa? Muawiyah langsung berdiri merespon Ubadah ibnu As-Samit, ngebentak-bentak. Kamu kenapa? Dia muji saya kenapa? Ya karena Muawiyah itu merasa dirinya juga sebagai khalifah. Ketika rakyat muji khalifahnya itu hal yang normal. Akhirnya Ubadah ibn As-Samit ikut menyala juga, membentak siapa? Ini khalifah yang dibentak ini. Antum berani nggak kira-kira? Tapi di depannya langsung, bukan di mimbar demo, bukan. Kalau itu nggak masuk di kamus kita. Tapi jangan juga orang itu terlalu apa? Terlalu melampaui batas dalam memaknai taat waliul apa? Akhirnya seolah-olah, makanya kata Imam Zahabi mengomentari kisah ini apa? Tidak seperti orang-orang belakangan yang seolah-olah membenarkan seluruh tindak tanduk siapa? Penguasa zalim. Kalau memang kamu ada momentum, ada waktu untuk bisa ketemu empat mata, nasihati. Kalau memang nggak bisa, doakan agar dia sadar, agar dia tidak berbuat apa? Zalim. Bukan lalu dipuji-puji. Akhirnya apa? Akhirnya Ubadah bin As-Samit juga apa? Dia bilang apa? Kamu Muawiyah itu masih kecil. Jangan tanya soal kita itu taat waliul amr, itu jangan tanya. Kita itu dulu ikut berbaiat bersama Rasulullah. Kamu itu belum ikut dulu. Masih apa? Masih kecil kamu itu. Itu Muawiyah itu cuma gini aja diomelin sama siapa? Ubadah ibnu As-Samit. Lalu beliau mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin." Kalau kamu melihat orang-orang yang memuji, ini hadis siapa? Rasulullah. Kalau kamu melihat orang yang memuji, maka apa? Fahtut turab fi afwahi. Maka kamu taburlah apa? Debu di mana? Di mulutnya. Alasannya itulah Ubadah ibn As-Samit menyumpal mulutnya siapa? Menyumpal mulutnya siapa sih? Si khatib yang tadi. Hanya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, nanti kalau kamu lihat orang yang apa? Orang muji-muji, maka sumpal apa? Mulutnya. Cuma hanya karena hadis itu. Nah sekarang antum kita berani nggak untuk itu? Nggak berani kan? Ada orang misalkan khutbah di mimbar, khutbahnya khutbah politik. Antum berani nggak bawa itu? Disumpal mulutnya. Itu lagi khutbah. Coba lihat itu. Bagaimana kepekaan mereka, getaran iman mereka ketika Allah dimaksiati, perintah Rasulullah diselisih. Dan itu kecil loh perkaranya. Cuman puji siapa? Penguasa yang mungkin kita masih bisa ngambil apa? Ngambil alasan, oh taat waliul amr. Ya mungkin alasannya supaya dakwahnya mungkin ya diredam sama siapa? Penguasa. Seperti alasan-alasan antum kan? Oh nggak apa-apa, puji-puji aja supaya dakwah ini bisa masuk ke mana? Ke pemerintah. Urusan antum apa buat itu? Tugas antum itu untuk menyampaikan. Tidak lebih dari apa? Tidak lebih dari. Sekarang kita terjebak di hal-hal seperti itu. Akhirnya dengan alasan penuh pertimbangan, tetapi di aspek lain kita meninggalkan amar ma'ruf nahi. Tidak bergetar iman itu ketika Allah apa? Dimaksiat. Ada lagi kisah teman-teman. Saya ingin tunjukkan ya. Ya Allah, saya lupa nama beliau. Muhammad Al-Khubla. Muhammad Al-Khubla seorang ulama hidup di zaman Khalifah Al-Mansur ibn Al-Mu'tamir dari Bani Umayyah. Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah, antara keduanya ya. Khalifah siapa? Mansur. Khalifah Mansur orangnya tegas. Orangnya itu apa? Teguh pendirian. Khalifah siapa? Mansur. Muhammad Al-Khubla ditugaskan oleh Khalifah Mansur untuk jadi qadhi. Qadhi itu hakim lah kalau sekarang. Untuk pemberi apa? Pemberi hukum atau pemberi fatwa untuk menyampaikan informasi. Akhirnya waktu itu lagi posisi lebaran, lagi puasa Ramadan. Akhirnya Mansur membuat dikrit, mengirim keputusan kepada gubernur-gubernur untuk menyampaikan kepada para hakim bahwa besok kita lebaran. Karena kebetulan negara waktu itu mengambil keputusan bahwa lebaran ditentukan dengan cara hisab, tidak dengan cara apa? Ru'yah. Nah, sekarang pertanyaan saya, penentuan ru'yah itu atau penentuan hisab untuk lebaran mana yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah? Dengan apa? Dengan ru'yah. Padahal itu sunnah.
Yang hari ini perbedaan itu kita mengatakan, oh, udahlah itu kan perbedaan teknis aja. Betul atau tidak? Tapi kalau bab amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak lagi dibedakan mana wajib mana sunnah. Ya jangan seperti sholat jamaah nanti naik mimbar kemudian khilafiyah sholat jamaah itu boleh hadir boleh tidak. Ya wajar masyarakat akhirnya nggak mau datang sholat. Mestinya kalau amar ma'ruf nahi mungkar nggak begitu bahasanya. Ajak orang itu untuk datang kemana? Jangan dicampur aduk pembicaraan fikih sama dakwah. Kalau dakwah itu hal yang sunnah saja itu bisa terlihat seperti apa? Wajib. Orang Rasulullah SAW dulu mengatakan apa? Saya hampir-hampir mau mendatangi rumah-rumah itu, membawa kayu-kayu bakar untuk membakar rumah mereka yang tidak hadir sholat apa? Itu dakwah. Tapi kalau ketika menjelaskan, iya, sholat jamaah itu mungkin ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Atau beda, jangan dicampur aduk. Ada juga dulu pernah orang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta. Saya dapat uzur nggak untuk datang sholat jamaah ke masjid? Apa kata Sidna? Asami'tu nida. Kamu masih dengar nggak suara azan? Masih dengar ya Rasulullah. Aku nggak tuli ya Rasulullah. Ya sudah, wajib datang ke masjid. Apa Rasulullah mengatakan apa? Enggak, itu sunnah. Kalau kamu bisa silahkan datang. Kalau nggak bisa enggak. Bukan waktunya untuk menjelaskan itu. Nanti ada majelisnya. Tapi kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mungkin kadang yang sunnah itu seperti apa? Wajib. Akhirnya apa kata Muhammad? Datanglah gubernur, ya qadhi, ya hakim. Besok kita lebaran. Itu beliau lama berpikir sejenak. Lalu beliau bangun mengatakan apa? Iya, kita lebaran. Kalau kita lihat apa? Hilang. Karena waktu itu negara keputusannya itu pakai apa? Hisab. Kalau antum sekarang dalilnya apa Mas? Taat waliyil. Itu pasti itu dalil antum itu. Lalu seolah-olah taat waliul amr ini seolah-olah antum harus ikut semua keputusan apa mereka. Makanya saya waktu itu ingat ya kasus, saya ingin membersihkan nama guru kita, Ustazna Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tahu dulu antum kasus Covid dulu itu. Ya, kalau Covid dulu kan sholat itu apa? Safnya harus apa? Harus renggang dulu kan. Akhirnya Ustadz mengatakan apa? Tetap sholat itu harus apa? Rapat. Lalu ada anak-anak bilang apa? Wah, khawarij ini menentang keputusan siapa? Bukan di situ tempatnya. Nggak ada orang berontak, nggak ada orang melepas baiat, itu nggak ada. Sami'na wa ata'na. Tetapi apakah dalam semua perkataan mereka sami'na wa ata'na? Lalu waktu itu Muhammad dibilang sama gubernur, enggak, besok wajib lebaran. Oh enggak, kalau hilalnya apa? Kering. Karena saya nggak mau nanggung dosa orang. Saya bilang sekarang, besok lebaran. Nah sementara hilal belum kelihatan. Berapa masyarakat yang dosanya saya harus tanggung? Kata siapa? Muhammad. Apa kata gubernur? Masalahnya ini dikrit dari penguasa ini. Siapa? Mansur. Akhirnya keesokan harinya, gubernur sudah siap dengan seluruh peralatan, tumbul, beduk semua dikeluarkan untuk menyambut hari lebaran. Lalu qadhi membuat keputusan. Apa kata si qadhi ini? La usalli wa la akhruj. Pastikan aku nggak akan sholat, nggak akan keluar. Hari ini nggak akan sholat karena kebetulan waktu itu tidak terlihat apa? Hilal. Cuma karena secara hisab sudah menunjukkan tanggal 1 bulan Syawal. Akhirnya apa? Bapak saya. Akhirnya beliau dilaporkan ke siapa? Mansur. Akhirnya Al-Mansur bilang apa? Suruh datang ke saya. Ini hakim macam-macam ini sama saya. Akhirnya apa? Muhammad menghadap. Apa kata Mansur? Kamu akui kesalahanmu? Kamu minta maaf? Saya maafkan. Kamu masih punya keluarga? Saya juga punya keluarga. Kamu masih sayang sama keluarga? Saya juga sayang sama keluarga. Cukup minta maaf, saya akan maafkan. Khalifah siapa? Kira-kira kalau antum dipanggil seperti itu, ngalah atau tidak? Ngalah pasti kan? Udah terjebak. Pasti kita akan beralasan dengan apa? Menimbang maslahat dan ini beda-beda tipis masalahnya. Pengecut sama penakut itu beda-beda tipis. Ya kalau antum masalah menimbang masalah ya silahkan, nggak apa-apa. Antum mau bilang antum takiyah ya tafadhol. Demi kemaslahatan apa? Diri sama keluarga. Masalahnya kadang-kadang ancaman juga keluarga. Tapi beliau sudah mengambil keputusan untuk membela Allah, membela Rasul.
Akhirnya beliau mengatakan apa? Enggak. Enggak mau untuk minta apa? Minta maaf. Akhirnya waktu itu Mansur memerintahkan Al-Gojonya bilang apa? Seret dia, bunuh, lenyapkan. Karena kita nggak butuh orang-orang yang tidak taat kepada siapa? Pemerintah. Lenyapkan. Dibunuh beliau, dalam riwayat lain, beliau disalib. Karena Al-Mansur memandang bahwasanya orang ini sudah keluar dari apa? Sudah keluar dari jemaah. Jadi dua orang dengan sudut pandang berbeda. Muhammad di sudut pandangnya, beliau membela siapa? Sunnah Rasulullah. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini di sudut pandangnya siapa? Ulil amr. Dia memandang Muhammad itu sudah keluar dari siapa? Baiat waliyul amr. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, berarti dia mati dengan apa? Jahiliyah. Yang ini nganggap dirinya benar, yang ini juga nganggap dirinya apa? Benar. Itulah antum bahayanya kalau membela siapa? Penguasa. Akhirnya kalau sudah penguasa dibela, merasa dirinya benar, akhirnya peluru itu dia tembakkan ke masyarakatnya, dianggap sebagai apa? Amal nauzubillah min dzalik. Makanya dulu sampai ada ustaz dulu ceramah bilang apa? Yang jihad itu polisi. Demonstrasi itu siapa? Bugon, pemberontak. Akhirnya polisi-polisi itu dengan itu dia menembak apa? Masyarakatnya sendiri. Karena seolah-olah dia dapat apa? Dia dapat legitimate dari dalil agama bahwasanya dia boleh untuk membunuh orang yang dia merasa itu apa? Orang ini membangkang kepada siapa? Diri. Tapi lihat Muhammad Al-Qubula sampai disalib, dibunuh. Makanya ulama salaf mengatakan pada waktu itu, wala'natullah ya Allah zalimin. Semoga Allah melaknat orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Cuma antum apa yang bisa antum ambil di sini? Keteguhan mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau kita kan paling enggak lah. Antum kan enggak berani berurusan sama penguasa kan? Nah, kita dipanggil dikit aja, bikin surat pernyataan, langsung merubah itu apa? Pernyataan. Makanya kalau enggak berani, ya udah, jangan ucapin yang macam-macam. Kalau enggak berani, ya sudah. Dakwahnya itu yang apa? Enggak usah nyinggung-nyinggung orang. Kalau nanti masalah dikonfirmasi ke polisi, bikin pernyataan apa? Klarifikasi. Tadi bilang haram, tiba-tiba bilang apa? Mubah. Nah, apain kayak gitu? Ya udah kalau nggak berani ya sudah, nggak usah bikin apa yang macam-macam. Ya, tapi kalau seperti Muhammad subhanallah. Nah itulah mereka dulu. Bagaimana? Ya paling kita ya kalau tidak kita itu paling tidak apa? Ikut terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya apa? Ya kajian. Masalah seperti tadi saya katakan, kalau antum sekarang suruh orang datang sholat jamaah, enggak malu kan? Sengkan kan? Ya paling tidaklah terlibat di kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Agar kita itu masuk dalam kategori itu. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib bagi setiap apa? Nah, itu agak cukup panjang ini kita jelaskan kalimat beliau nih. Atwa'un nasi lillahi asyadduhum bughdan li maksiyatihi. Orang atau manusia yang paling taat kepada Allah, mereka yang paling benci untuk apa? Maksiat kepada Allah. Lalu apa kata Dr. Umar? Wa hadza ma'nan daqiq. Makna ini terlalu dalam kata Imam. Fa inna katsiran minan nasi qad yaf'alu jumlatan min at-ta'at. Ya karena kalau melakukan ketaatan itu semua orang bisa. Kalau melakukan amal soleh semua orang apa? Semua orang bisa. Bal wa yukthiru minha, bahkan mayoritas bisa orang kalau melakukan amal soleh itu. Lakinnahu dha'iful muqawamati inda wujudi asbabil ma'siyah. Tetapi yang sulit itu adalah membentengi diri dari apa? Dari ketika ada sebab-sebab untuk maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi nonton ini. Kemudian lewat tontonan yang tidak sesuai misalkan. Namanya kita lagi nonton ceramah juga kadang-kadang begitu kita selet ke atas, orang lagi joget apa? Dangdut. Antum bisa nggak untuk selet lagi itu untuk tidak terlihat? Oh kayaknya enak ini kayaknya ya. Iya. Kayaknya cantik ini kayaknya. Ketika itu tidak bisa dilakukan, orang melakukan ketaatan itu banyak yang bisa. Tetapi ngerem untuk tidak melakukan maksiat, itu sedikit orang bisa apa? Melakukan. Nah, ini penting ini bapak saya. Makanya kata Imam, faman kana kadzalika fa ta'atun naqis. Siapa yang keadaannya seperti itu, taatnya itu masih kurang, masih minus. Wa wilayatuhu fiha khalal. Kewilayahannya, sebab-sebab untuk menjadi kekasih Allah itu masih cacat.
Wa hadza ma'na qauli Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Ada ucapan bagus dari Imam At-Tustari. Apa kata Imam? A'malul birri ya'maluha al-barru wal fajir. Amal kebaikan itu bisa dilakukan oleh penjahat dan juga orang yang taat. Antum suruh sekarang sholat, mau dia sholat. Tetapi apa? Wala yajtanibul ma'asiyah illa siddiq. Tidak ada orang untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali dia orang jujur. Kalau masalah melakukan ketaatan, semua orang apa? Bisa. Yang miskin bisa sedekah, yang kaya bisa sedekah. Tetapi meninggalkan maksiat itu hanya sedikit orang yang apa? Bisa. Karena masalahnya itu mengganggu apa? Kenyamanan sendiri. Mengganggu kenyamanan sendiri. Di tempatnya lain kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wajadnal karama fit taqwa. Kami mendapati kemuliaan itu ada pada apa? Takwa. Wal ghina fil yaqin, dan mendapati kekayaan itu ada pada apa? Keyakinan. Wasyarafa fit tawadhu, dan mendapatkan kehormatan itu ada pada sikap apa? Tawadhu. Ini nasihat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan itu ada pada apa? Takwa. Bukan pada nasab, bukan pada harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya cuman masalahnya manusia meletakkan kemuliaan itu ada pada apa? Orang kalau nasabnya mulia, orang kalau hartanya kaya, dielulukan, diagung-agungkan sama orang siapa? Bahkan sampai ada di satu tempat orang kaya, kebetulan PNS, dia nggak bisa ngaji. Cuman oleh masyarakat awam itu nggak bisa lihat orang kaya. Kalau orang kaya itu paling pantas pokoknya jadi apa? Jadi imam. Padahal di situ ada santri yang mungkin hafal 30 juz. Tapi karena ini mungkin orang kaya, pegawai negeri, sipil, rumahnya bagus, disuruh jadi imam. Pak, jadi apa? Jadi imam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kemuliaan itu ada pada apa? Kemuliaan ada pada ketakwaan. Dan kekayaan itu ada pada apa? Keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasyarafa fit tawadhu. Sementara kehormatan itu ada pada apa? Tawadhu. Si kita semakin tawadhu, manusia semakin apa? Hormat. Tapi kalau semakin sombong, orang juga semakin apa? Semakin barbar nanti sama kita. Ya, baik. Wal nakhtim bi du'ain ma'thurin min da'watihi radhiyallahu taala anhu. Kita tutup nasihat beliau dengan satu doa dari beliau. Ini salah satu doa yang sering dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa doa beliau? Allahumma inna nas'aluka alladhi huwa khairun lana fi aqibihil khair. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan, Engkau berikan kebaikan kepada kami agar kebaikan itu di akhirnya menjadi kebaikan. Ya seperti sekarang ini baik atau tidak? Baik. Tetapi kita ingin kebaikan ini sampai di mana? Di ujung. Allahumma ja'al akhira ma tu'tina minal khairi ridwana. Ya Allah, jadikanlah akhir apa yang Kau berikan kepada kami berupa kebaikan itu apa? Ujungnya apa? Keridhaan-Mu ya Allah. Ya juga bukan sekedar baik, tetapi apa? Ridha siapa? Allah. Dan ini ya tentu perpaduan antara ikhlas sama apa? Sama mutaba'atus sunnah untuk memancing keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa darajatil ula min jannatin na'im. Dan anugerahkanlah kepada kami nanti derajat yang tinggi di mana? Di surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Nah, ini doa yang sering dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita masuk. Min mawa'iz al-Faruq Umar radhiyallahu taala anhu. Nasihat siapa? Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan tempatnya untuk kita berbicara sejarah tentang Umar. Itu ada kitab khusus berjilid-jilid yang menjelaskan tentang itu. Tapi sedikit mungkin ya. Nama Umar siapa? Abu Hafsin Umar bin Khattab ibn Nufail al-Adawi al-Qurashi. Biasa beliau dipanggil apa? Beliau dipanggil Abu Hafs. Bapaknya siapa? Hafsah. Ya. Yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'b bin Lu'ay. Beliau nasabnya itu bertemu di Ka'ab bin Lu'ay bersama siapa? Rasulullah. Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya sampai Adnan. Jadi beliau keturunan siapa? Quraisy. Ini orang-orang Quraisy ini. Nasab-nasabnya yang mulia, tapi mereka enggak pernah berbangga-bangga dengan apa? Nasab. Aslama sanata
beliau masuk Islam tahun ke-6 Hijriah atau tahun ke-6 kenabian. Wa qila sanata khams, ada juga mengatakan tahun ke-5. Wa umruhu 26 sanatan taqriban. Usia beliau saat masuk Islam itu terbilang muda ya, 25 tahun. Jadi usia 25 beliau sudah masuk apa? Islam. 25 tahun itu berarti ya udah S1 ya. Ya. Karena memang di usia 25 itu orang sudah bisa diajak untuk apa? Berdiskusi. Akalnya itu berjalan. Dan Umar bin Khattab seperti itu. Wa bi islamihi azzal Islam. Dengan beliau masuk Islam, Islam menjadi apa? Menjadi kuat. Fahajara jahran wa syahida badran wa uhudan wal masyahida kullaha. Beliau orang yang hijrah dengan secara terang-terangan. Rasulullah saja hijrahnya apa? Sembunyi-sembunyi. Lah Umar hijrahnya apa? Masalahnya dulu beliau preman kampung masalahnya. Siapa yang berani sama siapa? Umar bin Khattab. Perhatikan itu. Ini masuk masih dalam kategori Bapak amar ma'ruf nahi munkar. Enggak takut apapun. Kalau sudah namanya menegakkan yang baik, mencegah yang mungkar, itu subhanallah. Itu dulu saya pernah dengar ada satu masjid. Dia kumpul, bikin bikin kegiatan sweeping. Sweeping orang-orang yang maksiat. Biasanya ada malam minggu tuh anak-anak muda, tempat remang-remang, duduk-duduk gitu pacaran. Ada nggak mau musola sekarang ambil bagian itu, kerjasama sama aparat setempat RT RW. RT kita itu cenderung apa? Pasif. Tapi kalau soal dana, bansos, cepat atau enggak? Tapi melihat kemungkaran, cepat atau tidak? Nah ini penyakit kita, Bapak saya. Ini penyakit kita. Dan biarin. Ya, biarin. Anak suka lihat anak-anak itu lari. Ya, yang penting jangan tabrak bendera aja. Ya. Yang penting jangan tabrak apa? Bendera. Soalnya kalau bendera nih jatuh nih kalah kita soalnya. Ya. Tadi saya katakan apa? Pemimpin kita cenderung acuh sama apa? Maksiat. Coba ada nggak sekarang teman-teman DKM datangi RT, ajak kerjasama. Untuk apa? Galakkan sholat jamaah. Atau mungkin sweeping orang melakukan apa? Maksiat. Supaya antum bekerja sama waliul amr maksudnya. Karena kalau antum jalan sendiri nanti takutnya antum ditangkap lagi sama siapa? Polisi. Karena nggak pakai aparat pemerintah. Coba datang sama Pak Polisi, minta. Kalau sudah kita datang, kemudian dia nggak mau ya sudah. Berarti kita sudah berlepas di diri. Tapi antum jangan ngamuk-ngamuk sendiri juga. Main hakim sendiri nggak boleh. Tapi libatkan apa? Aparat setempat misalkan begitu. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu akan memberikan keberkahan. Dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa-doa dan akan menurunkan azab sampai kalian itu menegakkan amar ma'ruf nahi. Karena kita yakin bahwa sebab azab dan juga doa-doa itu masih tertahan hanya di tangan, tidak sampai naik kemana? Ke langit. Itu salah satu sebabnya apa? Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang di negeri kita banyak amar nahi munkar, banyak nggak mungkarnya? Subhanallah. Jangan berbicara tentang korupsi, pencurian, pembegalan, mabok, judi. Seolah-olah seperti ada pembiaran begitu. Karena memang juga negara melihat di situ ada aset yang bisa untuk dihasilkan dari apa? Judi online. Akhirnya itulah yang membuat harta kas negara kita itu nggak berkah akhirnya. Dulu Umar bin Khattab itu mensweeping seluruh harta kekayaan menterinya. Dan seluruh harta yang masuk melalui apa? Pintu yang dicatat melalui diwan. Karena dulu Umar bin Khattab ini orang pertama kali memperlakukan apa? Pencatatan pembukuan apa? Ekonomi negara. Ya, kalau istilah sekarang itu ada istilah menteri apa? Menteri keuangan. Kalau kita sekarang siapa menteri keuangan tuh? Sri apa tuh? Suryani. Nah dulu Umar bin Khattab itu dilakukan sweeping. Jangan sampai ada 1 sen uang yang masuk sebagai kas negara itu masuk dari jalan yang apa? Haram. Nah sekarang kita bukan dari jalan yang halal semua. Bahkan sampai ada lokalisasi apa? Perzinahan. Itu apa istilahnya? Prostitusi. Dijaga oleh negara. Dan bahkan dia ngambil dari situ keuntungan. Untuk sebagai kas negara. Ya wajar kita hidupnya begini-begini terus. Bukan kita itu, bukan miskin sebetulnya, bukan. Kita kaya sebetulnya. Tetapi seolah-olah ada takdir kauni, tindakan Allah. Seolah-olah apa? Seolah-olah apa istilahnya apa? Membentengi kita untuk tidak bisa untuk menikmati hasil apa?
Bumi tadi. Karena kenapa? Karena di perut bumi pertiwi ini terlalu banyak maksiat yang kita koyak kehormatan itu dengan itu. Nah, sekarang kita ambil bagian. Ya, paling tidak kalau nggak berani seperti tadi lah, terlibat di mana? Di kajian. Sebagai upaya, antum datang ke sini orang ngelihat itu. Ada apa di situ ya? Oh, ngaji. Amar, Mak. Antum bawa buku. Ngajinya serius banget ya. Bawa apa? Bawa buku. Amar, Mak. Masalahnya antum kan nggak berani juga untuk datang ke orang-orang itu. Ayo ngaji. Keluar ngaji. Ayo sekarang setel speaker. Bu, ngaji Bu. Berani nggak? Nggak berani kan? Nah, paling tidaklah apa yang kita lakukan tadi itu semoga masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi. Nah, ini. Dulu saya tahu masih dulu ya katanya DKM kerjasama sama aparat setempat untuk mensweeping anak-anak yang pacaran tuh di bawah apartemen. Nih, anak-anak ini juga aduh, nauzubillah min zalik gitu. Kadang sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam itu nongkrong di mana? Di kafe. Kadang ketawa laki sama perempuan dan kita lihat itu normal, Pak. Tidak pernah ada melihat itu sebagai bentuk apa? Dan itu terjadi di mana? Di tempat-tempat kita. Gimana mau mengalir keberkahan Allah? Di sweeping tuh, dibubarin anak-anak, pulang. Di sweeping, dibubarin anak-anak, pulang. Tapi qadarullahnya, internalnya berfriksi. Karena kebetulan situ ada 2 blok. Bloknya ada yang tidak kunut subuh, ada yang kunut subuh. Pecah. Akhirnya tadi tujuan utama untuk menghilangkan maksiat kalah hanya karena masalah kunut subuh sama tidak kunut. Nauzubillah min. Akhirnya anak-anak itu begitu orang sudah nggak ada lagi sweeping, redup lagi tuh lampu. Akhirnya apa? Maksiat lagi mereka di situ. Dan yang ini yang tidak kunut subuh, yang kunut subuh, lihatnya biasa aja. Subhanallah. Nah, ini terjadi satu hal yang apa? Yang kita sangat saksikan di tengah-tengah umat kita. Allah tidak akan mengabulkan doa dan menurunkan azab sampai kalian menegakkan amar ma'ruf nahi. Makanya bersyukur itu sama kajian-kajian itu. Makanya kalau penguasa kita faham di konteks ini, itu dia akan jaga tuh pengajian-pengajian. Cuman sekarang masalahnya perhatian juga negara kita sama pengajian itu masih nihil. Dulu pernah saya ke Batam, Pak. Saya berulang ke Batam. Dulu ada di Batam itu namanya PMB. Persatuan Mubalik Batam. Saya nggak pernah menemukan kegiatan seperti itu. Jadi PMB ini itu diatur oleh pemerintah setempat. Jadi ustadz-ustadznya itu digaji oleh siapa? Gubernur. Subhanallah. Kebetulan saya juga ikut gabung. Karena waktu itu saya beberapa di musola ngasih ceramah. Ada yang datang, Ustadz, antum gabung sama kita. Apa itu? PMB. Apa itu PMB? Persatuan Mubalik Batam. Nanti jadwal antum supaya nanti kita rapikan sama teman-teman supaya tidak gesekan juga sama ustadz-ustadz ada di tempat. Oh, ahlan. Anak suka banget itu. Maksud saya bukan uangnya sebetulnya ya, tapi lebih ke ini diatur oleh siapa? Oleh gubernur. Makanya begitu acara pertama PMB itu, gubernur datang ngasih nasihat bahwasanya dibilang apa? Kita butuh bangsa ini, negeri ini dimakmurkan dengan apa? Dakwah Islam. Tapi memang kalau Batam itu kan darahnya darah Melayu ya. Darah Melayu itu kan kuat ya, Islamnya itu kuat. Makanya kan Malaysia, Melayu itu tradisinya agak sedikit-sedikit mirip. Makanya kalau antum datang kayak misalkan ke Palembang atau kemana itu, ya pokoknya di situlah Melayu Padang itu, antum biasa orang jenggot pakai baju kuku, memang mereka seperti itu. Waktu itu ke Natuna, ketemu itu, masya Allah itu, seluruh jajaran pegawai bandaranya itu rata-rata Islami banget gitu, jangkutan. Subhanallah, hal yang saya lihat kalau di Soekarno Hatta jarang saya lihat seperti orang kalau Soekarno Hatta kan bule-bule semua masalahnya. Ya pakaian-pakaian sudah ala-ala barat semua ya enggak? Tapi kalau di situ tuh subhanallah, Islami itu masih apa? Masih kuat. Azan, sholat itu seterusnya. Makanya saya lihat, subhanallah. Nah, negara kita itu masih nihil melihat itu. Atau yang kedua, terlalu fanatik. Yang dibela itu yang mungkin berdasarkan latar belakang kelompoknya. Tapi kalau nggak berdasarkan latar belakang kelompok, di bumi hangus. Atau ketiga, yang ada nuansa muatan politik. Kalau untung secara politik dibela, kalau nggak diuntung secara politik di bumi atau nggak diperhatikan.
Ayat itu masih terjadi di kita. Nah, Umar bin Khattab, beliau masuk Islam umur berapa? 25 tahun. Beliau hijrah dengan terang-terangan. Yang beliau pernah mengatakan itu. Ha ana akhruju ilal hijrah. Ya, ini saya nih, mau keluar hijrah. Ayo, siapa yang berani keluar melawan saya? Faman arada liqa'i falyalqani fi batni hadzal wadi. Yang mau ketemu sama saya siap duel di mana? Di bukit ini, kata siapa? Umar bin Al-Khattab. Ini preman kampung ini. Wa huwa awwalu khalifatin du'iya bi Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Umar bin Al-Khattab. Wa awwalu man kataba tarikh lil muslimin, dan orang atau pemimpin yang pertama kali menulis sejarah untuk siapa? Kaum muslimin. Jadi udah agak modern memang Umar bin Al-Khattab. Wa awwalu man jama'a an-nas 'ala salati tarawih. Jadi beliau itu yang pertama kali membuat penanggalan. Penanggalan untuk apa? Untuk kaum muslimin. Dan beliau juga orang yang pertama kali mengumpulkan manusia salat apa? Tarawih. Karena dulu salat tarawih itu pecah-pecah. Pisah-pisah dulu salat tarawih. Kadang di situ satu imam, situ satu imam, situ satu imam. Kisah. Nah, Umar bin Khattab mengumpulkan jadi apa? Satu imam. Wa awwalu man a'assa fi amalihi. Dan beliau orang yang pertama kali melakukan apa? Berjaga malam dalam aktivitas kepresidenan atau kepemimpinan, penguasa. Jadi beliau itu suka melakukan inspeksi, diam-diam kadang-kadang. Kadang dilihat dia di rumah masih ada nggak orang belum makan. Ada nggak sekarang kita punya penguasa seperti itu? Nggak ada. Cenderung kalau sudah jam 8 malam, penguasa kita apa? Tidur. Ya, baik. Umar bin Khattab beliau apa? Berjaga, bergadang. Lihat itu ditanya. Paling enggak lah, jangan penguasa. Paling enggak kalau kita sudah jadi kepala desa, apa yang dilakukan? Ya, kadang lewat aja di jalanan rusak, bertahun-tahun enggak diperbaiki, betul atau enggak? Ini Umar bin Khattab malam lihat-lihat apa yang ini, sampai ada perempuan dia sambil apa? Sambil itu apa namanya? Masak anak nangis-nangis, "Ma, saya lapar, Ma, saya lapar, Ma, saya lapar, Ma." Akhirnya Umar bin Khattab masuk, karena beliau itu pakai penutup wajah, jadi orang enggak kenal. Ya, takutnya juga orang kenal siapa Umar bin Al-Khattab. Akhirnya beliau masuk. Dia bertanya, "Anakku kenapa nangis?" "Anak saya pengen makan." "Enggak, kamu itu masak apa itu?" Jadi dia sama Umar, "Batu." Nangis Umar bin Al-Khattab. Takutnya beliau masih ada satu orang belum makan. Bagaimana sekarang banyak orang belum bisa makan. Dan itu akan menjadi tanggung jawab nanti di hadapan siapa? Berat jadi pemimpin itu akhirnya enggak usah cita-cita jadi caleg itu. Berat itu. Kecuali makanya kan ada di hadis itu, siapa yang dia mencari kekuasaan, Allah akan berlepas diri. Tetapi kalau dia yang dipilih, maka Allah akan bantu. Sekarang masalahnya, polanya itu sudah berubah. Orang itu mencari apa? Kekuasaan. Kalau dulu kekuasaan itu datang kepada orang-orang soleh seperti Umar bin Al-Khattab itu nggak pernah mengatakan calon pilih saya nggak pernah. Karena memang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq di nafas terakhir bilang apa imam? Besok yang jadi khalifah Umar. Semua masyarakat mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Enggak ada caleg-caleg dulu nyoblos-nyoblos itu enggak ada. Kisah. Nah, sampai mana saya tadi? Umar bin Khattab melakukan apa? Batu yang dimasak. Akhirnya Umar bin Khattab nangis. Akhirnya apa? Beliau datang ke orang kepercayaannya. Mana gandum? Ada apa ya khalifah? Ya Amirul Mukminin. Ada perempuan dengan anaknya belum makan. Akhirnya beliau memikul itu gandum sendiri. Kepercayaannya mengatakan apa? Saya saja yang pikul wahai Amirul Mukminin. Enggak, karena kamu tidak akan ditanya. Sementara yang akan ditanya oleh Allah siapa? Saya. Setidaknya dengan saya mikul ini itu untuk mengimpas tadi anak itu nangis. Akhirnya beliau bawa gandum itu dan ibu-ibu itu apa? Akhirnya keesokan harinya tulusannya barulah ibu-ibu tahu kalau yang datang semalam siapa? Umar bin Al-Khattab. Karena waktu itu Umar sempat nanya. Menurutmu penguasamu itu gimana? Perempuan itu dengan nyerocos dia bilang apa? Ya Umar itu baik sebetulnya. Cuman kayaknya kebaikannya belum sampai ke saya. Kata perempuan. Nah, sementara dia ngomong sama siapa? Umar bin Al-Khattab. Ya Allah nyesek Umar itu. Ya, tapi
Beliau orang yang pertama kali memperlakukan apa? Berjaga malam untuk menginspeksi apa keadaan umat. Wa fatahal futuh, dan beliau banyak melakukan penaklukan. Wa wada'al kharaj, dan beliau orang yang pertama kali memperlakukan hukum pajak untuk orang-orang kafir. Umar ibnu Al-Khattab. Dulu nggak ada pajak, tapi yang pertama kali melakukannya siapa? Umar. Tapi itu untuk orang kafir, bukan muslim ini pajak. Yang tinggal di negeri kaum muslimin, kalau nggak masuk Islam, bayar apa? Pajak. Maka kami akan jamin keamanan. Ya. Kalau kita kebalik, yang kafirnya aman, yang muslimnya apa? Enggak. Nauzubillah min zalik. Ini keadaan kita kebalik kalau kita ya. Wa wada'al kharaj. Ya. Jadi beliau meletakkan hukum apa? Pajak. Wa massaral amsar. Wa massaral amsar. Wastaqdal qudat. Dan juga beliau itu apa? Yang pertama kali melakukan penempatan hakim. Yang melakukan pertama kali apa? Penghakiman gitu ya. Wa dawwana diwan. Yang pertama kali melakukan pembukuan kas negara. Wa faradal u'tiyah. Dan beliau orang yang pertama kali memberikan tunjangan. Karena dulu selama kepemerintahan Abu Bakar, yang mengabdi bersama Abu Bakar menjadi penguasa atau menjadi menterinya atau apalah namanya, itu enggak ada yang dibayar sepeser pun. Akhirnya Umar bin Khattab melihat itu, mungkin orang-orang ini mungkin tidak bisa untuk mengurus secara apa? 100%. Makanya diberlakukan apa? Gaji untuk pembantu Umar. Nah, kalau dulu di zaman Abu Bakar itu enggak ada yang digaji. Sepeser pun apa? Enggak ada. Kalau seperti itu, mana ada orang mau jadi apa? Jadi dewan, mana ada mau. Wa hajja bi azwaji Rasulillah fi akhir hajjatin hajjaha. Kemudian beliau juga salah satu kebijakannya mengumpulkan seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berhaji bersama istri-istri siapa? Rasulullah. Karena beliau ini sangat cinta sama Rasulullah, dan salah satu untuk menyambung cinta itu berbuat baik kepada siapa? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan dulu Ahlul Bait sama sahabat itu dekat dulu, bagus hubungan. Waliyal khilafata bi tawsiyati min Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau menampung kekuasaan itu berdasar wasiat dari siapa? Abu Bakar. Nah, ini cara memilih pemimpin itu ada 3. Satu, dengan cara apa? Dengan cara pemilihan oleh ahlul halli wal aqd. Itu oleh siapa? Ulama. Dan itu cara dipilihnya siapa? Abu Bakar. Jadi bukan diserahkan ke masyarakat awam. Masyarakat awam diberikan sogokan, pilih saya, dipilih besok sama masyarakat awam. Pokoknya siapa yang bisa ngasih uang yang merah, ya saya akan apa? Pilih itu, kata orang di pelosok. Makanya yang milih pemimpin itu siapa? Ulama, untuk bisa merekam jejaknya bagaimana. Rekam jejak positifnya apa. Ya, kemudian bagian kecerdasan agamanya bagaimana. Dan kalau kita kan sekarang nggak bisa. Kalau orang kafir terpilih, ya pasti orang kafir jadi apa? Pemimpin. Gitu. Nah, kalau dulu ya ahlul halli wal aqd. Seluruh pembesar sahabat kumpul. Yang jadi penerus Rasulullah siapa? Sepakat Abu Bakar. Karena melihat keadaan Abu Bakar ini kecintaan siapa? Rasulullah. Abu Bakar ini adalah orang yang apa? Menggantikan Rasulullah saat di mana? Saat beliau hijrah. Ketika beliau berdua itu kan di gua. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar ini memang sudah dididik oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Sepakat Abu Bakar jadi pemimpin. Cara kedua yaitu melalui apa? Wasiat. Pemimpin sebelumnya berwasiat untuk bahwa pemimpin setelahnya itu siapa? Umar ibn Al-Khattab. Atau yang ketiga, dengan cara apa? Penaklukan, perang. Kalau misalkan siapa sekarang? Malaysia misalkan. Nyerang siapa itu? Indonesia. Ahlan, misalkan tiba-tiba Malaysia berkuasa gitu. Ya sudah. Daripada kita mati misalnya gitu, boleh berikan kekuasaan kepada yang mampu untuk berkuasa yang diambil melalui jalur apa? Perang. Makanya dulu ya para pendiri bangsa kita, para pejuang kita melakukan perang terhadap agresi kepada siapa? Pemerintahan Belanda. Ya, pemerintahan Belanda ya kafir. Jangan antum bilang nanti pejuang kita bukan pemberontak, ya enggak. Berontak itu boleh kalau dia itu hukumnya kafir dan pemimpinnya siapa?
kafir. Nah, kalau dulu kan memang nama-namanya James segala macam. Ya orang apa? Orang kafir. Akhirnya pribumi kumpul bersama ulama-ulamanya untuk melakukan agresi apa? Militer secara jihad untuk merebut kembali tanah air. Nah, itu enggak berontak namanya. Ya. Tapi justru kalau orang bekerja sama pemerintah Belanda, ya berarti siapa? Pengkhianat namanya. Ya, baik. Makanya dengan melalui gerakan pesantren, kemudian banyak kiai kumpul, kemudian apa? Melakukan gerakan jihad, alhamdulillah kemenangan berpihak kepada siapa? Kaum muslimin. Falamma tuwfiya Abu Bakar lailat as-sulasa li 8 baqina min Jumada al-akhirah min sanat 13. Di malam wafatnya Abu Bakar itu malam di wafatnya Abu Bakar yaitu malam yang salasah li saman baqin min Jumada al-akhirah yaitu 23 bagian akhir bulan Jumadil akhir tanggal 23. Berarti tinggal sisa berapa? 7 hari atau 6 hari. Yaitu di tahun ke-13 Hijriah. Istaqbala Umaru bi khilafatihi yaum sulasa sabihata maut Abi Bakar. Beliau dilimpahkan kekuasaan kepada Abu Bakar kepada Umar, besok hari jadi khalifah. Malamnya Abu Bakar wafat, besok pagi sudah ada apa? Alhamdulillah. Jadi orang enggak sulit untuk pilih apa? Sekarang antum harus caci maki itu di Facebook itu. Pokoknya pilihan saya 02. Enggak, pokoknya pilihan saya 0 apa? Habis energi untuk itu. Belum lagi pesta demokrasinya, menghabiskan sekian triliun. Coba kalau itu untuk dibangun, coba. Orang yang susah dikasih makan, orang miskin, anak yatim dikasih pendidikan. Oh, luar biasa. Sistem kita ini memang sudah sistem yang harusnya apa? Kalau bisa ada amandemen untuk itu. Tapi belum ada yang berani untuk mengatakan itu. Kenapa? Masalahnya kalau mereka amandemen itu, mereka nggak bisa lagi berbuat jahat. Makanya orang semakin banyak sadar tentang hukum Islam, tentang Islam, itu orang semakin apa? Ketar-ketir, takut masalahnya. Masalahnya mereka nanti kalau berubah, ya mereka nggak bisa lagi korupsi masalahnya. Nggak bisa lagi untuk dapat keuntungan melalui jalan apa? Jalan-jalan ke negaraan. Nah, masalahnya semua ada itu, tunjangan ini, tunjangan itu. Tapi dengan Islam, malamnya Abu Bakar wafat, besok pagi Umar sudah jadi apa? Masyarakat tidur nyenyak. Besok ada bagian makanan. Ada keadilan. Khalas. Orang pergi ke sawah, nyangkul. Alhamdulillah. Sudah ada apa? Khalifah. Ini enggak. Kita sampai ada suami istri cerai dulu. Baru kepilih siapa? Subhanallah. Anil Miswar ibn Makhramah. Annahu dakhala huwa wa ibn Abbas ala Umar ibn al-Khattab faqala. Nah, ini nasihat kita yang pertama ini dari siapa? Umar ibn al-Khattab. Dari Miswar bin Makhramah. Miswar bin Makhramah, beliau dan Ibnu Abbas, dua orang ini. Ibnu Abbas. Beliau masuk ke kamarnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Faqala, lalu keduanya berkata, as-salata ya Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin, karena disebutkan sebelumnya ya, bahwasanya sisa khilafah beliau itu beliau memimpin 10 tahun. Kemudian di akhir kepemimpinan beliau dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Farisi, Al-Majusi, penyembah api. Bi khanjarin fi khasiratihi, dengan sebuah belati ditusuk di pinggang beliau, dan saat itu beliau salat apa? Salat subuh. Wa asya ba'da ta'ana salas layal. Kemudian beliau setelah ditusuk itu, beliau masih hidup 3 malam. Beliau masih masih hidup 3 malam. Karena hada awakhir Zulhijjah min sanat 23 lil hijrah. Itu di akhir Zulhijjah. Jadi beliau wafat di Zulhijjah. Akhir yaitu berapa? 23 bulan bulan Zulhijjah. Radhiyallahu anhu warḍah. Nah, jadi di malam beliau ditikam atau di subuh beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Itu darahnya apa? Jadi ada sisa beliau tinggal. Itu berapa malam? 3 malam. Berarti ya salat itu masih kelewat. Lalu Ibnu Abbas sama Miswar itu masuk ke kamar Umar untuk dibangunkan apa? Bangunkan sholat. Umar lagi sekarat. Kalau antum lihat orang sekarat, enak kan dibangunin buat sholat? Nah, apa katanya? As-salata ya Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'minin, salat ya Amirul Mu'minin. Ba'da ma asfara
itu sudah subuh ini. Naam, itu Umar darahnya lagi ngucur itu. Dia mengatakan apa? Langsung terperanjat bangun. Iya. Wala hausa fil Islam liman taraka shalah. Karena enggak ada bagian bagi seorang itu bagi orang yang meninggalkan apa? Salat. Ya karena man taraka faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat itu dia kufur. Ya, seluruh amalan kebaikan dia terhapus dengan apa? Dia tidak salat. Fasalla, lalu beliau bangkit salat, wal jurhu yas'abu dama. Sementara darah itu masih ngucur dari lukanya. Darah. Apa kata Dr. Umar? Innaka wa anta taqra hadhil wasiyyah al-umariyah bi salat wa huwa yuhtadha. Nah, ini keadaan beliau lagi apa? Lagi sekarang. Wa yastaqbilul akhirah. Tetapi bagaimana beliau itu selalu menghadapkan diri untuk siap bertemu di mana? Di akhirat. Wa yuwaddi'ud dunya. Siap berpisah dengan apa? Dunia. Ini Umar bin Khattab. La tatadhakkar wasiyyata imamihi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam alladhi awsa bis-salati wa huwa yajulu bi nafsihi as-salata wa malakat aymanukum. Masalah ini muridnya siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah ketika beliau hendak wafat, ucapan apa ditinggalkan oleh Rasulullah? Salat. Siapa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar kalau Umar seperti itu. Karena murid siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika beliau sakratul maut, apa kata Sidna? Salat dan kalian berbuat baik sama pelayan-pelayan kalian. Maksudnya apa? Budak. Karena orang itu biasanya suka berbuat zalim sama pembantu. Karena merasa dia pemilik rumah, akhirnya suka berbuat apa? Zalim, berkata kasar sama siapa? Pembantu. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Karena kemungkinan orang untuk berbuat jahat itu sangat besar. Ketika dia merasa jadi tuan itu apa? Besar. Maka diingatkan sama Rasul. Ada dua diingatkan. Salat sama berbuat baik kepada orang lemah. Jangan saat kamu kuat lalu berbuat salat. Wa kana wa huwa yughalibul marda wa yuqma alayhi summa yafiq. La yabda bi ghairi zalikum su'al. Rasulullah ketika itu dalam sakaratul maut, beliau itu pingsan bangun. Setiap beliau sadar, enggak pernah beliau bertanya kecuali satu pertanyaannya. As-sallan nas. Manusia sudah salat. Itu kata siapa? Rasulullah. Makanya riwayat yang mengatakan Rasulullah ketika wafat menyebut ummati itu dhaif. Itu apa? Lemah. Yang paling kuat bahwa Sidna ketika beliau mau wafat, ucapan beliau apa? Salat. As-sallan nas. Manusia sudah salat, pingsan lagi. Bangun lagi beliau, manusia sudah salat, pingsan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Umar bin Khattab itu mengingatkan kita kembali bagaimana tentang siapa? Rasulullah. Beliau itu menasihati kita dengan ucapan dan juga sekaligus dengan contoh. La hausa fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian orang dalam Islam bagi yang meninggalkan apa? Salat. Ya, makanya ya ini tadi nasihat ini. Kata Dr. Umar, inna hadzal mauqif, apa yang dilakukan oleh Umar, la yuhda lil ladzina yuqassiruna fi sholati li adna sabah. Agar ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang melalaikan salat dengan sesuatu yang masih remeh. Ini Umar bin Khattab, luka, darahnya masih muncul, tetap untuk apa? Masa kita hanya sekedar baru capek pulang nyangkul kemudian ninggalin salat? Atau hanya karena kerja? Karena mendahulukan salat, itu takaran kita mendahulukan siapa? Allah. Kita itu acuh dan tidak acuh kepada Allah. Diukur dengan apa? Salat. Lagi rapat, lagi apa? Berani nggak kita mengatakan? Salat dulu, Bung. Karena sudah apa? Sudah azan. Au yusirrun ala tarkiha iyazan billah wa ayyudinin yabqa idza saqata ruknuhu. Apa kata Imam? Agama apalagi yang akan bisa tinggal kalau sudah rukun dari agama itu apa? Tumbang. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, apalagi bisa diharapkan dari apa? Agama. Nah, ya tentu nanti ada rinciannya. Orang yang meninggalkan sholat ini apa? Ada rinciannya. Sampai kapan dia jatuh kekafiran dan tidak. Baik, karena sudah jam 10:30 teman-teman, saya tutup dengan ini, nanti kita lanjut lagi ya. Kata beliau, tafaqahu qabla an tusawwad. Belajar yang rajin sebelum kamu itu diangkat jadi apa? Pemimpin. Belajar yang rajin sebelum diangkat jadi pemimpin. Belajar yang rajin sebelum jadi Belajar yang rajin sebelum jadi ketua
Belajar yang rajin sebelum menjadi ketua organisasi. Karena umumnya orang kalau sudah ada keterlibatan yang menempati posisi, biasanya nggak mau ngaji. Nah, itu maksudnya siapa? Umar bin Ahlan. Kadang pekerjaannya itu apa? Terlibat di sosial masyarakat. Masya Allah, terlibat. Kadang masang pipa air lah, ngirim makanan lah. Tapi kadang-kadang nggak mau ngaji lagi. Karena sudah merasa terlibat banyak bersosial dengan siapa? Masyarakat. Nah, ini nasihat umat. Atau kalau bahasa kita, rajin belajar, pahami ilmu agama sebelum kamu tua. Karena biasanya orang kalau udah tua itu malu untuk apa? Belajar. Apalagi kalau gurunya usianya lebih apa? Lebih kecil. Aduh, kecil banget. Udah nikah belum? Belum. Nggak mau dia belajar. Hati-hati. Makanya Umar bin Khattab, salah satu tradisi beliau itu selalu hadir di kajian yang umurnya lebih muda dari siapa? Umar. Untuk menekan nafsunya. Karena biasanya orang kalau sudah jadi pemimpin, gengsi untuk mau hadir ke kajian-kajian kecil itu gengsi. Ada nggak kira-kira pemimpin niatan banget gitu untuk datang ke pelosok duduk di kajian ustadz-ustadz kampung? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali kalau sowan politik untuk minta apa? Dukungan. Dia pasti datang kemana? Ke pesantren besar. Nggak mungkin dia mau. Makanya mestinya tokoh-tokoh agama paham hal-hal begitu. Tetapi ya seperti tadi, karena kita juga kadang-kadang ingin mendapatkan apa? Keuntungan. Nanti bisa cerita sama orang, dari kemarin tuh datang ke pondok, siapa? Presiden. Orang, ke pondok presiden. Akhirnya bukan apa? Yang kita tanam itu gebiar-guyahnya doang. Tapi bukan yang kita tanam apa? Nilai. Coba kalau pas datang itu, nanti kalau kamu jadi presiden, ingat raya, kamu tuh kan mati. Nah, ada berani nggak orang seperti itu? Nggak berani kan? Dulu Umar bin Khattab itu sering kadang-kadang beliau kumpulkan sahabat-sahabat, nasihatin saya, Umar, kamu nanti akan mati sendiri di kuburan. Nggak akan ada menemani kecuali amal soleh. Nangis Umar. Dinasihat kamu apa nasihatnya? Itu dulu. Bukan diajak diskusi, bukan. Dinasihati. Subhanallah. Sulit kita nyari orang-orang seperti ini sekarang. Ya kalau sekarang ya nyari apa? Keuntungan semua. Apa kata Imam? Nah, ini nasihat yang sangat luar. Dan Imam Al-Bukhari mengomentari ucapan Umar bin Khattab. Apa kata Imam Al-Bukhari? Wa ba'da an tusawwadu. Bahkan setelah kamu jadi apa? Pemimpin. Tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabi fi kibari sinihim. Karena mereka para sahabat Rasul tetap belajar meskipun mereka sudah sahabat Rasul. Umur sudah tua, sepuh. Abu Hurairah tetap belajar. Radhiyallahu ta'ala. Orang kalau sudah jadi ustaz, enggak mau duduk di depan, enggak mau apa? Belajar. Semua harinya itu ngisi apa? Ngisi kajian. Senin kadang-kadang 50 di tempat apa? Mungkin 50 ustaz. Ada. Untuk habis kajian. Kajian mulu. Kalau ustaz terus ngisi kajian, kapan momen untuk Anda itu mau dinasihati oleh orang? Masalahnya ustaz itu ngasih nasihat. Dan umumnya orang kalau sudah sering ngasih nasihat, jarang mau dengerin nasihat. Selalu pengen didengar biasa. Itu. Makanya belajar. Kalau bisa ya kita sebagai ayah bilang sama si kakak, Kak, kamu lihat ayah bagaimana? Nasihatin ayah pengen dengar. Bagus itu untuk melatih anak ceramah ya kan? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ngasih nasihat gitu kan. Wahai ayah gitu kan. Wa ba'da an tusawwadu. Wa inna ma aqabahu al-Bukhari bi qali wa ba'da an tusawwadu khasyata an yafhama ahad min zalika nasiyatan mani'atun min tafaqquh. Imam Bukhari kenapa beliau komentar mengatakan bahkan setelah jadi pemimpin, jangan sampai ada orang paham bahwasanya kalau sudah jadi pemimpin boleh untuk tidak belajar. Maka ditambah ucapannya oleh siapa? Imam Bukhari. Kamu sebelum jadi pemimpin belajar, setelah jadi pemimpin belajar lagi. Nah, itu kalau bahasa Imam siapa? Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum jadi ustad, belajar. Jadi ustad, belajar lagi. Jangan setelah jadi ustad, resign apa? Jadi penuntut ilmu. Tetap belajar, baca. Wa inna ma arada Umaru annaha qad takunu sababan lil mana. Karena mungkin maksudnya Umar itu begini. Karena umumnya orang
Kalau sudah jadi pemimpin, itu malu untuk apa? Makanya sebelum datang masa malu itu, rajin belajar sebelum diangkat jadi pemimpin. Sebelum diberikan posisi. Li'anna ar-ra'isa qad yamna'uhu al-kibru wal ihtisham. Ya karena memang umumnya pemimpin itu yang sering banyak menjadikan dia malu untuk belajar itu apa? Sombong. Ya enggak? Karena dia apa? Penguasa. An yajlis sama majelis al-muta'allimin, untuk dia mau duduk di mana? Duduk di depan majelis-majelis ilmu. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i Sidnah mengatakan apa? Idza tasaddara al-hadas fatahu ilmun katsir. Orang kalau terlalu cepat ngambil apa namanya? Orang kalau terlalu cepat untuk dituakan, ditokohkan, di ini fatahu ilmun katsir. Dia akan kehilangan kesempatan untuk belajar yang banyak. Masalahnya usianya masih terbilang muda, tapi terlalu cepat apa? Berperan, akhirnya apa? Itu tadi, akhirnya malu. Karena gengsi masalahnya, udah jadi ketua DKM misal gitu kan. Masa ketua DKM nggak bisa ngaji gitu kan. Padahal belum bisa baca Al-Fatihah misal begitu. Malu buat belajar. Akhirnya apa? Kadang ya, mau nggak mau ketua DKM harus jadi imam. Alhamdulillah, Rabbil ngalamin. Oh bahaya itu, bahaya. Belajar dulu, belajar. Jangan posisi itu jadi halangan buat kita apa? Belajar. Abu Ubaid mengatakan apa? Tafaqahu wa antum shighar qabla an tasiru sadah. Belajarlah kamu di masa kecilmu sebelum kamu jadi siapa? Tuan-tuan, sebelum jadi pemimpin. Fatamna'ukumul anafah 'anil akhdhi amman huwa dunakum fatabqau juhala. Ya Allah, apa kata Abu Ubaid? Karena kenapa? Karena kesombongan akan menghalangimu dari mengambil ilmu dari orang yang lebih kecil usianya. Fatabqau juhala. Maka kamu akan tinggal menjadi orang yang apa? Bodoh. Banyak orang nggak mau belajar tahsin, belajar tajwid karena sudah apa tuh? Tua malu. Karena sudah ditokohkan, karena malu sudah. Padahal belum apa? Tidak bisa. Ya, nauzubillah dari hati-hati yang apa? Dari hati-hati yang seperti itu. Dan semoga Allah memberikan kita selalu apa? Semangat untuk belajar ilmu agama dan tidak menjadikan sekat-sekat itu untuk menjadi apa? Penghalang untuk kita mau belajar. Datang ke majelis, duduk, dengerin, alhamdulillah dapat pahala. Ya setelah itu pulang ngabdi ya, sama orang tua, berbakti, bantu istri dan segala macam. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tafadhal. Apa? Abu Bakar As-Siddiq sakit. Radhiyallahu ta'ala anhu sakit. Ya. Sebabnya adalah apa? Sakit. Ya tapi sakitnya ya tidak lepas juga dari apa? Dari kancah-kancah peperangan, sisa-sisa dari apa? Perjuang jihad. Makanya rata-rata mereka ini disebut apa? Mujahidin. Ya, orang-orang yang apa? Sebagai mujahid fi sabilillah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tafadhol. Tentang apa? Nahi munkar. Kalau kita berhindari setiap kali ada kemungkaran, karena kita ada hadis yang mengatakan bahwa imam itu kan umpamanya iman mengingkari dengan hati tadi. Betul. Kalau kita berada dengan itu saja kira-kira ada kemungkaran nih. Yang penting hati saya udah mengalami apa itu tidak perlu. Nah, itu makanya disebut yang paling lemah dari apa? Iman. Ya artinya ya yang penting kita sudah melepas diri dengan membenci apa? Maksiat ini. Tapi itu terbilang lemah iman. Kalau bahasa kasarnya pengecut. Tapi kan bahasa hadis nggak mungkin begitu kan? Rasulullah mengatakan apa? Itulah selemah-lemah iman. Makanya kalau antum lihat, antum dengar itu apa namanya? Kalau antum baca sejarah mereka para sahabat Rasulullah itu cenderung kayak nekat gitu. Cenderung kayak apa? Nekat. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kadang enggak mikir-mikir gitu, mau mati kayak mau enggak, yang penting amar ma'ruf nahi. Dan itu memang yang keberanian itu Allah yang apa anugerahkan. Makanya ya itu tadi teman-teman. Ya pertimbangan boleh, silakan mempertimbangkan maslahat, mudarat tafadhol. Yang penting tidak bermaksud untuk sebagai ngeles gitu dari kewajiban beramar ma'ruf nahi
Baik munkar. Yang mengingkari dengan hati sudah. Sekarang kita masuk ke mall, kemudian lihat maksiat di situ, ya ingkari dengan apa? Hati. Masalahnya kalau kita nanti datang juga di situ, nggak boleh dipukul kita kan? Dikiranya melanggar hak asasi. Aduh, memang sistem Barat ini memang menghalangi kita untuk berdakwah. Seolah-olah orang maksiat itu nggak boleh diapa? Karena antum tahu Ibnu Mas'ud. Antum tahu Ibnu Mas'ud? Yang ciri-ciri fisiknya apa? Kecil, kakinya ya pincang. Kalau jalan tuh beliau karena kakinya kan agak panjang sebelah. Jadi kalau jalan tuh begini. Siapa Ibnu Mas'ud? Tapi antum jangan tanya. Ketika turun surat An-Najm, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa. Ada juga mengatakan Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, surat Ar-Rahman. Sayyidina Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang mau membaca surat ini di depan mereka, orang-orang kafir yang lagi nongkrong itu semua orang mikir, resikonya masalahnya bisa mati di tempat. Waktu itu beberapa tokoh-tokoh sahabat juga ada yang nggak hadir dan ada kepentingan. Yang angkat tangan satu orang, ana ya Rasulullah. Rasulullah lihat dari bawah ke atas. Nah, enggak. Jangan Ibnu Mas. Ditanya lagi, siapa yang mau baca surah Ar-Rahman di depan mereka itu, orang itu yang lagi nongkrong itu. Ya, tim-timnya Abu Lahab, tim-timnya siapa? Abu Jahal. Ana ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud lagi, enggak ada yang lain. Siapa yang mau? Ana ya Rasulullah. Akhirnya apa kata silahkan. Dengan beliau tahu resikonya pasti akan apa. Nah itu saya bilang nekat tadi. Kalau kita kan banyak apa? Pertimbangan. Ya nggak apa-apa kalau antum banyak pertimbangan, ya tinggal ngasih alasan sama Allah nanti masalahnya. Ya, tapi tinggal kita ngasih alasan. Ya Allah, saya takut keluarga saya nanti juga diproksi ya Allah gitu kan. Diincar nanti saya punya keluarga gitu kan. Ya udah mungkin kalau dimaklumi alhamdulillah, ya kalau nggak dimaklumi ya siap-siap aja gitu. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Sidna akhirnya maju. Baca Ar-Rahmanu 'allaman. Di depan siapa? Di depan mereka itu tokoh-tokoh Quraisy. Wah, kurang ajar nih Ibnu Mas'ud. Tahu kita bukan muslim. Kok dibacakan apa? Al-Qur'an. Ini nantangin ini, digebuk sampai matanya lebam. Di sini berdarah. Beliau pulang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dipukul. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Besok saya akan datang lagi untuk membacakan surat ini di depan mereka kalau mereka lagi nongkrong. Beliau datang lagi, dipukul lagi, digebuk lagi. Beliau datang lagi ketiga kali, dipukul lagi, digebuk lagi. Ketiga kali beliau datang pulang ke Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada malaikat Jibril waktu itu. Malaikat Jibril ketawa. Sayyidina Rasulullah nanya sama Jibril, kenapa kamu ketawa? Orang lagi dipukul kok ketawa gitu? Kata Jibril, nanti di perang Uhud engkau akan melihat apa yang saya maksudkan. Karena waktu itu saking sadisnya Abu Jahal saking sadisnya, itu saking gedeknya ayat itu dibacakan, itu sampai dia narik telinga siapa? Telinganya Ibnu Mas'ud. Sampai ubur-uburnya ditarik, seret. Karena saking marahnya ketika dibacakan apa? Al-Qur'an. Makanya di ayat di surat Al-Alaq, lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah. Benar-benar Allah akan jambak ubun-ubunnya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Dan salah satu ayat itu tafsirnya siapa? Abu Jahal. Ternyata takdir kauni Allah itu menginginkan ada satu kebaikan. Begitu di perang Uhud, akhirnya apa? Ibnu Mas'ud yang pincang kakinya tadi, itu ternyata larinya lebih kencang daripada orang yang larinya apa? Siapa? Ibnu Mas'ud. Dan dendamnya Ibnu Mas'ud, dia ngancemin siapa? Dia cari siapa? Dia cari Abu Jahal. Karena Abu Lahab nggak ikut perang. Abu Jahal ikut. Akhirnya apa? Abu Jahal itu sudah apa? Sudah terengah-engah di satu tempat karena dia sudah dipukul oleh pasukannya lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud datang. Dia seret pedangnya. Kemudian dia apa? Dia todong. Dia apa? Bagian leher. Dia leher ditodong. Sekarang apakah kamu bisa untuk melawan saya? Untuk kamu bangun saja nggak bisa. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Akhirnya waktu itu dia minta kehormatan. Siapa?
Abu Jahal. Ibn Mas'ud, kalau kamu mau bunuh saya, jangan kamu pakai pedang, karena pedangmu sudah terlalu banyak, engkau tebas leher. Karena mungkin jadi apa? Jadi tumpul. Kamu ambil pedang saya, kamu tebas saya dengan apa? Pedang itu. Diambil sama Ibnu Mas'ud dan ditebas sama saya. Ibnu Mas'ud. Matilah Abu Jahal. Waktu itu diseretlah siapa? Diseretlah. La nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin dibatin khati'ah. Falyad'una sanad'u az-zaba. Naya, kalla la tuti'hu wasjud waqtan. Persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh siapa? Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud, terjadi Ibnu Mas'ud melakukan yang sama kepada siapa? Abu Jahal. Makanya hati-hati, jangan pernah berbuat zalim sama orang. Al jaza min jinsil amal. Bukan apa namanya? Hukum apa namanya itu? Bukan karma, bukan, tapi jaza min jinsil amal. Bisa jadi Allah akan memperlakukan sama ketika kita melakukan kezaliman kepada orang. Persis seperti dia menyeret kepala siapa? Ibnu Mas'ud. Ubun-ubunnya diseret sama siapa? Ibnu Mas'ud. Cuman waktu itu apa namanya? Waktu itu agak keberatan ininya, apa namanya? Agak keberatan tangan siapa? Ibnu Mas'ud. Karena sudah terlalu apa? Sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah untuk dibawa. Akhirnya diseret seperti orang kepala gugup itu, diseret sama siapa? Ibnu Mas'ud. Tak, dan diberikan kepala itu di hadapan siapa? Rasulullah. Lalu Jibril datang. Jibrilnya apa? Senyum. Itulah yang dimaksud oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahwa takdir kauni, Allah Subhanahu wa taala sebuah merencanakan. Semakin Abu Jahal menyakiti Ibnu Mas'ud, maka takdir akan kembali semakin sakit siapa? Abu Jahal. Jadi apa faedah yang bisa kita ambil? Bahwa mereka itu kadang cenderung agak nekat memangnya kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya cuma kalau kita kan banyak pemikir kalau kita itu. Ya cuman ya ahlan ala kulli hal ya. Kalau memang nggak bisa seperti itu, ya ambil peran di tempat yang bisa kita lakukan. Ya seperti tadi misalkan apa? Menyemarakkan majelis ilmu, bagian dari apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafadhal. Kalau di media sosial kan banyak fitnah-fitnah yang apa yang mungkaran lah. Nah, kalau melihat itu sebaiknya komen atau bisa tinggal Iya, Anda lagi baca yang Anda tanya ya. Saya lagi cari sebab wafatnya siapa? Abu Bakar. Ada mengatakan bahwasanya beliau juga diracun. Makanya beliau masuk dalam kategori mati syahid. Ya ahlan, apa tadi? Komentar di Facebook? Ya, ada istilahnya postingan-postingan yang meminta pemutaran gitu ya, yang menjerumuskan umat gitu ya. Terus kesalahan menuliskan itu untuk mengenai ini apa wajib komen gitu ya, atau udah silakan aja? Ya dirinci. Dirinci maksudnya itu dirinci. Ada orang nulis status itu memang kalau di media sosial ini sulit ya kita apa ya, maksud saya itu amar ma'ruf nahi munkar yang apa ya, yang versi yang tadi gitu. Karena orang di media sosialnya kadang-kadang maksudnya itu macam-macam, mancing-mancing kadang. Dia cuma nulis setelah itu kabur. Iya, setelah itu kabur. Kadang kita mau komen juga 10 kali, 20 kali, kadang dia nggak baca. Memang mereka cuma nulis buat mancing-mancing gitu. Mancing amarah gitu. Kadang-kadang ya seperti ini nggak diladeni gitu. Metodenya nggak diladeni. Karena memang mereka kadang-kadang kita harus paham ya. Algoritma orang-orang media sosial itu harus kita paham. Kadang mereka itu sengaja bikin sesuatu yang memancing untuk memperoleh apa? Iklan gratis gitu. Jadi nanti orang-orang itu mengarah tuh ke satu akun, orang jadi mencari ya, namanya media sosial. Kita juga harus paham algoritma itu. Ya kalau sekedar untuk mengingatkan misalkan apa, dia sedang mengucapkan kalimat sesuatu yang salah. Nasihatin, qala Rasulullah ya moga-moga dia baca. Tapi kalau sampai diladeni debat lagi sampai 100 komentar. Wah kayaknya itu nggak ada kerjaan kayaknya. Itu ngabis-ngabisin apa? Waktu. Lebih baik kita pergi nyangkul, nyari apa? Nyari rezeki. Ya, kalau orang seperti itu memang ya niatnya bukan untuk apa? Diskusi. Kalau ketemu di depannya enak langsung kita apa nasihat. Tapi kalau begitu ngabis-ngabisin waktu. Ya lihat keadaan. Kalau memang dirasa manfaat memberikan nasihat saat itu di lamannya ya tafadhol. Tapi kalau enggak ya kayaknya enggak usah dapat diladeni. Jangan sampai itu jadi iklan gratis buat apa? Akun-akun monet.
Anda tahu lah sedikit-sedikit media sosial itu ya, bikin yang viral-viral supaya nanti apa? Dimonetasi. Ya, oleh Instagram, YouTube gitu. Macam-macam sekarang ini, subhanallah. Apalagi kalau kita berbicara buzzer itu luar biasa itu. Kadang pertengkaran di media sosial itu bukan antara A sama B ternyata. Tapi memang mereka yang bikin. Jadi saya pernah lihat itu di di Cina atau di mana itu. Jadi dia jualan atau apa gitu. HP itu satu tembok itu HP semua. Jadi dia sengaja bikin apa? Bikin problem, bikin masalah. Padahal itu antara satu HP sama satu apa? Enggak ada orang ketengkar. Dia sendiri yang bikin apa? Seolah-olah ketengkar. Akhirnya apa? Media itu melihat, menyorot akunnya. Termonetlah dia. Dapatlah apa? Keuntungan. Nah itu nauzubillah. Jadi ya, kita harus paham algoritma itu. Supaya nggak masuk jebakan-jebakan apa? Jebakan-jebakan orang-orang penipu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ibu-ibu, nggak ada nanya ibu-ibu? Ibu-ibu ngobrol di belakang. Ibu gimana? Tafadhol. Gimana cara kita menyikapi orang-orang mungkin yang terlalu memfokuskan tapi saya kita juga berusaha mempelajari mengenai dan luka gitu. Ketika dari golongan tersebut ada di bagian dari keluarga kita ini, cara penyikapannya bagaimana? Enggak, keluarga Nabi itu enggak suci ya. Ahlul Bait Rasulullah tidak suci. Yang suci itu siapa? Rasulullah. Itu sepakat umat Islam. Kalau ada yang mengatakan Ahlul Bait suci, ini ajarannya Syiah. Bukan ajaran siapa? Ahlus Sunnah. Makanya dulu ya ketika seperti siapa? Husain ketika bertengkar sama Zaid, itu sampai sahabat Nabi ada sampai pegang itu. Kalau engkau bukan keluarga Rasulullah, mungkin aku sudah bogem. Kamu tetap dengar dekat. Artinya tidak ada kemungkinan untuk setelah Rasulullah apa suci. Kalau Rasulullah suci, orang darahnya saja diminum, Sayyidina. Dua hadasnya Rasulullah diminum. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dijadikan sebagai alat untuk proyeksi diri, lalu mengatakan pada diri saya ini ada darah siapa? Rasul. Yang diminum itu darahnya Rasulullah, bukan darah Anda. Kemudian mendoktrin orang bahwasanya di darah itu ada darah siapa? Kalau dulu ada seperti itu keyakinan, ada yang paling dekat dengan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ada orang gitu datang ke Ali kemudian minum kencingnya Ali. Lah. Itu hanya terjadi sama siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu. Ahlul Bait itu apa? Tidak suci. Bisa bahasa salah. Makanya Ahlus Sunnah itu punya dua sikap kepada Ahlul Baitnya Rasulullah. Satu, kalau memang dia betul Ahlul Baitnya Rasulullah, kita hormati. Karena dia atrah siapa? Rasulullah. Kedua, tetap ditimbang amalannya, perbuatannya sesuai dengan agama atau tidak. Dengan ini aman. Yang sesuai dengan agama kita ikut. Yang enggak sesuai dengan agama tinggalkan. Itu prinsip siapa? Ahlus Sunnah. Dan jangan semua-muanya, karena dia mungkin mengatakan diri Ahlul Bait atau keluarga Rasul, terus mau sumpah serapah, mau bilang bangsat-bangsat dan segala macam, kemudian kita membenarkan seluruh perbuatannya. Nah, itu bukan bagian daripada apa? Islam. Apalagi ya mungkin itu perlu penelitian juga masalahnya. Sekarang ini juga banyak orang ngaku sebagai keluarga siapa? Rasulullah SAW. Kalau saya yakin bahwasanya Ahlul Bait itu masih ada, ya karena itu ayat inna syani'aka huwal abtar, itu dalil bahwasanya sulsul Nabi SAW itu akan ada sampai hari kiamat, dan nanti Imam Mahdi akan lahir dari sulsul siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kira-kira yang paling banyak keluarga Rasulullah di mana? Ahlul Bait Rasulullah kira-kira di mana sekarang paling banyak? Ya di Makkah sama di Madinah. Ya orang Rasulullah hidup di Makkah sama wafat di mana? Ya di Madinah. Pasti sulsulatnya bagian dari mana? Di Makkah sama di Madinah. Selain daripada itu ya wallahu a'lam. Kita perlu mengecekkan untuk itu. Makanya kalau di Saudi Arabia, salah satu kebijakan pemerintahan di sana untuk menjaga kemurnian nasab baginda. Ada memang orang-orang tercatat. Saya pernah waktu punya guru, saya ambil sanad arba'in. Beliau nasabnya langsung ke Imam Husain. Imam Al-Hasan. Ngambil sanad
Arba'in. Subhanallah, akhlaknya luar biasa. Saya kasih kasur tempat tidur, nggak mau dia. Dia pengen tikar. Dia cukup simpel yang mengatakan apa? Aku ingin mengamalkan hidup sederhana seperti siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kamu ngaku keluarga Rasul, tapi hidupmu penuh dengan apa? Penuh dengan intrik, penuh dengan nyentrik, penuh dengan apa? Berbangga dengan kekayaan segala macam. Masuk akal? Anda punya akal nggak? Karena darahnya Rasulullah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nggak mungkin darah Nabi itu akan melakukan sesuatu yang apa? Mungkar, itu nggak mungkin. Itu antum harus antum pasang itu. Darahnya Rasulullah itu nggak mungkin untuk melakukan apa? Apalagi kalau darah Rasulullah murtad, ya nggak mungkin. Karena kalau dia memang keluarga Rasul, nggak mungkin dia akan apa? Murtad. Masalahnya Rasulullah SAW itu apa? Dijaga siapa? Abdullah itu dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Kalau ada misalkan, saya keluarga Rasul, saya juga kafir kok. Enggak mungkin lah. Itu menunjukkan bukti kalau kamu itu bukan keluarga siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu yang kedua, bahwasanya tetap diukur benar atau tidak. Kalau salah ditinggalkan, yang benar kita ambil. Ini sikap ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu bimbingan, taufik dan hidayah, dan kita diberikan kekuatan dan selalu termotivasi untuk hadir di majelis ilmu ini, dan nanti kita bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.